Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sehat-sehat selalu. Pada hari ini atau pada pekan ke-8 ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang sistem proyeksi dan jenis peta. Kalau pekan sebelumnya kita telah membahas tentang resolusi spasial terkait dengan pemetaan, dan pada saat ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya sistem proyeksi dan yang kemudian jenis-jenis peta yang lazim digunakan di negara kita, negara Indonesia. Baik, kita melanjutkan dari definisi ini kelihatan. Nah, dari definisi sistem proyeksi tadi kelihatan bahwa sistem proyeksi itu pada setiap peta ada. Mungkin ini contoh sebuah peta. Di bagian peta ada keterangan-keterangan. Kalau saya zoom seperti ini, maka keterangan salah satu di keterangan peta selalu muncul adalah jenis proyeksi yang digunakan. Ini kelihatan bahwa proyeksi digunakan adalah transverse migrator, kemudian sistem grid adalah grid geografik, dan datum horizontal yang digunakan adalah UTM zona 50S. Nah, kita akan membahas apa itu proyeksi, apa itu datum horizontal, apa itu datum, dan sistem grid yang kita gunakan. Targetnya kan ketika Anda nanti membuat peta, paham apa yang Anda sebenarnya lakukan dengan membuat sebuah proyeksi, membuat sistem grid, dan membuat sebuah datum. Nah, ini materi kita jelas sistem proyeksi dan jenis-jenis peta yang akan kita gunakan. Nah, kenapa sistem proyeksi itu penting? Karena sistem proyeksi itu adalah sebuah acuan dalam pembuatan peta. Setiap orang membuat peta pasti menggunakan referensi yang apa peta tersebut digunakan, karena referensi ini nanti akan menentukan misalnya bagaimana sistem koordinat, bagaimana sistem pengukuran jarak misalnya, itu semua terkait dengan sistem referensi yang kita gunakan. Nah, dalam pemetaan, maka sistem referensi ini menjadi syarat sebuah data spasial atau data grafis. Sebuah peta tidak bisa dikategorikan sebuah peta kalau dia tidak memiliki sistem referensi. Jadi ini harus diingat bahwa setiap pemetaan membutuhkan namanya sistem referensi. Nah, kenapa sistem referensi menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam sebuah pemetaan? Ini kita perlu jawab. Ini misalnya Anda melihat, kalau pekan lalu kita telah membahas tentang resolusi spasial. Ini sekalian saya mengingatkan bahwa setiap peta kan memiliki resolusi spasial yang berbeda. Misalnya ini adalah satelit Meteosat. Dia memiliki resolusi spasial 50 km. Kemudian misalnya NOAA AVHR, dia memiliki resolusi spasial 1 km. Ingat, 1 km artinya 1 pixel sama dengan 1 km kali 1 km. Atau Landsat TM Thematic Mapper itu memiliki resolusi 30 meter, semakin jelas kelihatan ya. Kemudian Citra Spot, ini spot 5, dia yang pankromatik memiliki resolusi 10 meter, ini 1 pixel 10 meter. Atau Citra IRS, ini bagian dengan resolusi spasial 5 meter tambah jelas. Atau KVR misalnya, itu memiliki resolusi spasial 2 meter. Ada lagi World View atau Econos, dia memiliki resolusi spasial 1 meter. Nah, dari resolusi spasial kan kelihatan bahwa setiap peta memiliki karakter yang berbeda, memiliki ketelitian berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira dalam resolusi yang berbeda ini apa bisa mengikat ketika kita akan menggabung menjadi sebuah peta? Ini kan pertanyaannya. Yang bisa mengikat adalah ini, adalah
resolusi adalah sistem proyeksi yang kita gunakan. Nah, ini dia akan mengikat dia menjadi sebuah peta. Kalau tidak ada sistem proyeksi, maka yakin saja maka kita tidak akan bisa mengikat dia menjadi satu bentuk dalam peta. Ini sebagai contoh ya. Ini adalah saya mengadakan pengamatan di sebuah lapangan. Kemudian di lapangan ini saya menggunakan sistem proyeksi, misalnya koordinat sini. Nah, kenapa koordinat ini bisa saya temukan di lapangan? Karena saya menggunakan sistem proyeksi yang sama. Kalau sistem proyeksinya berbeda, maka sangatlah tidak mungkin kita membuat atau membuat sebuah peta yang memiliki resolusi yang berbeda. Nah, ini mungkin saya kasih satu contoh langsung ya. Ini mudahan Anda setelah menggunakan peta-peta, kita coba contoh satu peta saja untuk membuktikan bahwa dia memiliki sistem referensi. Makanya sebelum ini kan kita selalu melihat di sini. Ini adalah koordinat sistem. Saya misalnya menggunakan sistem referensi 50S. Ini. Nanti saya jelaskan apa itu dimaksud 50S. Hanya akan menggambarkan. Ini saya misalnya mengambil sebuah peta. Sebuah peta, oke lah. Sambil misalnya peta di daerah Sulawesi Barat. Kita ambil peta Sulawesi Barat. Oke, ini adalah peta Sulawesi Barat. Ini. Nah, sekarang ini adalah peta Sulawesi Barat. Nah, ini kan memiliki referensi. Ketika saya misalnya menambahkan sebuah data lain, misalnya saya menambahkan data, saya cari foldernya ya. Oke, di sini saja, mudahan ada. Ini ada sebuah citra satelit dari Worldview, daerah misalnya ini, dan dia bisa masuk. Nah, bisa lihat ini. Kenapa dia bisa langsung masuk di daerah sini? Karena antara citra satelit dengan peta dasar dia memiliki sistem referensi sama ya. Ini. Kalau dia tidak memiliki sistem referensi, maka tidak mungkin peta ini akan muncul di kepulauan ini. Ini adalah sebuah citra worldview yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat ya, dari sini kelihatan bahwa peta Sulawesi Barat ini akan muncul peta di sini. Citra, padahal kan satunya data raster, satunya data vektor. Yang data vektor, data raster, karena dia memiliki sistem referensi sama, maka dia bisa disandingkan dalam satu peta. Coba dia tidak memiliki sistem referensi, maka dia tidak akan persis di titik ini. Coba kita cari lagi data lain, mudahan masih ada. Nah, cukup mungkin saya biar tidak lama videonya, maka kelihatan bahwa sistem referensi lah yang bisa menyatukan antara satu objek dengan objek lainnya. Kita kembali ke sini. Nah, ini definisi sistem referensi. Nah, di dalam sistem referensi tersebut, baik kita lanjut lebih detail lagi membahas tentang proyeksi. Dalam sistem referensi itu kan dikenal tadi ada beberapa hal. Pertama mungkin datum. Datum ini adalah menjadi referensi. Datum ini adalah datum geodetik atau biasa disebut dengan referensi permukaan, adalah parameter yang menjadi acuan untuk mendefinisikan geometri elipsoid. Nanti kita bicara apa itu elipsoid bumi, serta orientasi koordinat terhadap tubuh bumi. Nah, datum geodetik ini diukur dengan menggunakan metode manual, hingga lebih akurat lagi menggunakan satelit. Nah,
Apa parameter dari datum geodetik? Ini kan terlalu geodetik ya. Mungkin saya tidak akan membahas lebih jauh nanti tentang apa itu parameter geodetik. Cuma lebih memperlihatkan dari mana sebenarnya sumbernya sehingga muncul sistem proyeksi. Jadi orang-orang geodetik, peneliti-peneliti di bidang geodesi atau pemetaan murni, mereka kayak saya dulu memang belajar satu bagian tentang pemetaan khususnya dari sistem geodetik, tapi ini kan hanya aplikasi. Saya hanya akan menjelaskan secara ringkas saja bahwa yang dimaksud datum geodetik itu bahwa di dalam pengukuran referensi dasar dari bumi itu ada dua hal yang dilihat, adalah sumbu bumi dan adanya penggepengan elipsoid. Ada dua parameter A dengan F. Dari sini nanti mungkin muncullah koordinat X, Y. Z itu adalah ketinggian. Nah, kemudian dari ini X, Y, Z, posisi X, posisi Y, dan ketinggian dari permukaan bumi disebut dengan elipsoid. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini adalah kita menganggap bumi bulat ya. Bumi ini bulat yang bentuknya juga tidak bulat-bulat seperti ini. Dia kalau kita lihat dia bulatnya referensi dia bulatnya seperti jeruk, dia ada gepengnya dan sebagainya. Tetapi kita mendefinisikan sebagai dia ini adalah jari-jarinya dan ini kemudian menjadi sistem koordinat yang kita kenal X, Y. Jadi sebenarnya merepresentasikan bulat ini masuk ke dalam sistem koordinat. Nah, datum geodesi itu sendiri ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, datum lokal adalah datum yang paling sesuai dengan bentuk geoid tertentu di area tidak luas. Misalnya ketika Anda membuka peta biasa menemukan namanya datum lokal, datum Makassar. Mungkin coba sini kita lihat. Ini ketika saya buka ini, mungkin kalau kita membuka Indonesia sini, di mana Indonesia ya? Asia ini, Asia. Kemudian kita mungkin melihat Indonesia 74, ini salah satu datum yang hanya mewakili daerah Indonesia. Atau lebih dekat lagi Makassar, ini namanya datum lokal. Artinya bahwa di Argis ini juga ada, ini mewakili datum yang sifatnya lokal seperti ini. Nah, ini disebut datum lokal. Adalah datum yang paling sesuai dengan bentuk gairah dalam area tidak luas, sehingga muncul hanya datum Makassar, datum Padang, kemudian beberapa datum-datum lain. Datum lokal ini sendiri, misalnya di Makassar itu dibuat pada zaman Belanda ya. Dan letaknya datum ini ada di ketinggian di pegunungan. Datum global yang menggunakan elipsoid referensi yang sesuai dengan geoid seluruh permukaan bumi. Nah, kalau datum global itu mungkin biasa melihat seperti ini. Kalau Anda bekerja kan menggunakan misalnya geografik ini datum global WGS 84 ini mencakup seluruh permukaan bumi. Jadi ketika Anda membuat peta rata-rata menemukan bahwa menggunakan WGS 1984 itu adalah datum global. Ini. Kemudian datum horizontal adalah yang referensi dalam penentuan posisi GPS. Jadi ketika Anda menggunakan GPS, maka datum yang digunakan adalah datum horizontal. Kemudian misalnya Anda mengukur kedalaman laut, maka itu Anda memanfaatkan datum vertikal, titik yang dijadikan acuan dalam penentuan ketinggian. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip sehingga muncul datum tersebut? Pertama adalah permukaan bumi itu kan bentuknya dia apa namanya? Keriput seperti ini. Nah, apa yang bisa menjadi parameter bahwa di permukaan bumi ini memiliki ketinggian yang sama? Ada kan gunung, ada lembah, ini kan artinya keriput, dia tidak sama tinggi.
Nah, bagaimana kita menggambarkan permukaan bumi sehingga menjadi sebuah bidang datar atau sebuah bentuknya datar, maka aturannya atau referensi utama yang digunakan adalah geoid. Geoid itu sebuah bidang referensi yang menganggap bahwa permukaan bumi itu rata dan menjadi dasarnya adalah mean sea level, ketinggian muka air laut. Jadi kita memahami prinsip fluida ya. Fluida itu kan bahwa namanya benda cair, pasti dia akan memiliki posisi sama tinggi ya. Artinya dia akan menempati posisi di bidang datar. Meskipun nanti pada kenyataannya bidang ellipsoid ini, bidang geoid ini kan ada ombak, gelombang, semuanya itu kan lain lagi pengaruhnya, nanti berbicara lagi di pasang surut. Makanya ketika menentukan mean sea level, ketinggian muka air laut ini kan parameter digunakan kan ada parameter pasang surut. Jadi mean sea level ini rata-rata tinggi muka air laut. Biasanya yang digunakan adalah mean sea level sejati, pengukuran pasang surut 16,5 tahun atau sekitar 16 sampai 18 tahun. Ini disebut dengan pasang surut sejati. Dia digunakan sebagai acuan. Kalau tadi datum lokal ini dan datum global ini. Tapi prinsip sebenarnya semua menggunakan geoid sebagai bidang referensi. Jadi tadi kan saya jelaskan ada beberapa datum lokal, saya sudah munculkan di ArcGIS contohnya. Ada di Kalimantan Timur, ada di Padang, ada di Makassar tadi, di Monconglo ini Makassar tadi ya. Datum Monconglo ini ada di Pegunungan Bawah Karaeng, dibuat tahun 1911. Yang biasa menjadi titik nol para pendaki gunung ketika mendaki di Gunung Bawah Karaeng. Nah, kalau datum horizontal yaitu adalah bagaimana menentukan posisi X, Y dengan menggunakan GPS pada posisi horizontal seperti ini. Nah, ini lagi datum vertikal adalah terkait dengan ketinggian dan kedalaman laut. Anda kan di pemetaan perikanan tangkap mengikut membuat kedalaman laut. Kalau misalnya kedalaman laut ini adalah kedalaman laut. Dari mana kita menentukan kedalaman laut ini? Kedalaman laut bukan ditentukan pada saat pengukuran. Misalnya sebuah perahu di sini. Pas permukaan air laut ada di sini, perahu ini mengukur. Yang terukur kan bukan kedalaman ini ke sini. Tetapi sebenarnya harus dikoreksi dengan MSL ini, mean sea level tadi, karena asumsinya geoid itu adalah mean sea level. Mean sea level adalah ketinggian rata-rata permukaan air bumi. Nah, datum ini biasanya di darat dipasang sebuah titik yang mengkoreksi berapa sih ketinggian ini dari mean sea level, yang kemudian akan menjadi batas di mana garis pantai itu berada. Jadi garis pantai dihitung dari mean sea level. Peta dunia pada umumnya menggunakan mean sea level. Nah, ketika garis pantai didapat di sini, meskipun misalnya terjadi pasang airnya sampai di sini, tapi kan definisi garis pantai tetap di sini. Nah, ketika adanya pengukuran, maka yang dimaksud dengan kedalaman laut adalah ini. Berapa sih jarak antara titik ini ke sini? Jadi misalnya Anda mengadakan pengukuran pada saat X. Jam sekian, tinggi muka air misalnya 2 meter. Kemudian mean sea level 1 meter. Nah, pada saat pengukuran ini tinggi air 2 meter, maka harus dikoreksikan berapa MSL di daerah tersebut. Kalau MSL-nya misalnya 1 meter, maka 2 kurang 1, maka kedalaman sebenarnya hanya 1 meter. Atau misalnya, pada saat pengukuran terjadi pasangnya ketinggiannya 3,5 meter, mean sea levelnya 1 meter. Berarti kan 3,5 meter kurang 1 meter berarti kan 2,5 meter, berarti kedalaman lautnya 2,5 meter. Misalnya lagi Anda mengukur pada saat surut. Kedalaman laut misalnya pada saat surut berada di bawah sini. Kedalamannya adalah 0,8 meter. Ini. Tapi ketika dikurangkan dengan 1 meter, ini
0,8. Nah, ini dia di bawahnya mean sea level, berarti kan kedalamannya adalah dikurangkan dengan mean sea level, berarti kedalaman Anda pada saat itu adalah 0,20 cm. Berarti selalu ada faktor pengurangan dengan mean sea level. Ini yang perlu diingat, datum vertikal. Nah, sehingga kemudian dari datum vertikal inilah dikenal sistem vertikal, global, horizontal, maka dikenal dengan sistem referensi pertama disebut referensi geodesi. Nah, ini tadi hanya ini definisi soalnya seperti ini, bahwa permukaan bumi itu memiliki jari-jari sekian, kegepengan sekian, kemudian dari sinilah muncul sekarang yang kita gunakan WGS 84. Saya mungkin tidak usah jelaskan lebih lanjut bagaimana persamaan geodetiknya sehingga ini jelas. Pada umumnya sekarang ketika sistem referensi global kita menggunakan WGS 84 tadi. Nah, ini saya stop dulu videonya, kita lanjut khusus membahas ke bawah ini. Ya, kita lanjut pada materi kita. Nah, di dalam proyeksi itu, sistem proyeksi itu adalah sebuah sistem. Kalau kita lihat di sini definisinya, ini tunggu dulu, kita lihat bagaimana kita menyajikan sebuah bentuk. Misalnya tadi kita sudah membuat sebuah statement bahwa bentuk permukaan bumi itu ellipsoid atau geoid, rata dan bulat. Maka bagaimana kita membuat sistem yang tadinya sebuah bentuk yang mempunyai dimensi tertentu ke dimensi lain. Ini definisinya ya. Jadi bagaimana menyajikan sebuah bentuk dari dimensi tadi, satu dimensi ke dimensi lain. Makanya di sini di dalam sistem proyeksi itu kan ada, kita kenal bahwa tadi prinsipnya adalah geoid, bahwa permukaan bumi itu adalah asumsi bumi bulat, dan bulatnya dianggap ada kegepengannya, dia tidak bulat seperti bola, tetapi dia bulat. Bagaimana bulat ini kita menjadi dalam sebuah bidang datar. Jadi kan membuat dimensi yang tadinya 3 dimensi dibawa ke dalam sebuah bentuk 2 dimensi atau bidang datar. Ada 3 model yang bisa digunakan untuk membuat proyeksi ini. Pertama disebut dengan proyeksi silinder. Kita menganggap bahwa permukaan bumi itu bentuknya seperti silinder. Tahu silinder? Kaleng susu itu bentuk sebuah silinder. Kemudian yang kedua, kerucut. Ini adalah topi. Kita menganggap dia seperti kerucut, topi miring ya. Modelnya kerucut, kemudian kerucut ini kita anggap bahwa bumi itu adalah bentuknya kerucut. Yang ketiga, kita memotong permukaan bumi itu menjadi 2 dengan asimutal. Kita potong di sini menjadi 2 sehingga dia tadinya silinder, dia terbuka seperti ini. Kalau dia kerucut, dia terbuka seperti ini. Kalau dia asimutal, maka dia terbuka ke sini. Nah, yang menjadi masalah sekarang, bukan masalah ya, acuan, bahwa tujuan penggunaan atau ketelitian peta yang akan kita gunakan. Karena kan kita menggunakan di beberapa lokasi menggunakan proyeksi silinder, di beberapa lokasi menggunakan proyeksi kerucut atau asimutal, atau juga di lokasi yang sama karena menggunakan proyeksi yang berbeda. Misalnya pada umumnya peta-peta rupa bumi menggunakan proyeksi silinder. Tapi pada umumnya peta-peta chart, peta pelayaran atau peta navigasi menggunakan proyeksi lain, asimutal atau proyeksi silinder, kerucut. Nah, kenapa berbeda? Karena target yang mereka inginkan berbeda. Nah, kalau misalnya targetnya mempertahankan bentuk, menggunakan silinder. Kalau targetnya mempertahankan jarak, maka dia rata-rata menggunakan proyeksi konik atau kerucut tadi. Nah, salah satu yang menggunakan sistem proyeksi silinder adalah tadi proyeksi UTM.
Nggak, jadi saya tidak membahas lanjut banyak tentang ini ya. Ini tadi tujuannya saja apa yang kita gunakan, dan kita akan lebih banyak menggunakan sistem proyeksi di silinder tadi. Nah, salah satu proyeksi silinder yang banyak digunakan adalah UTM, sehingga dikenal tadi ada WGS UTM, zona berapa, dan seterusnya ya. Nah, UTM itu adalah sendiri sebuah proyeksi Universal Transverse Migrator, adalah sebuah proyeksi yang menggunakan proyeksi silinder, meskipun sebagian pada beberapa lokasi digunakan proyeksi kerucut ya. Nah, ada sebuah asumsi dibangun dari proyeksi Transverse Migrator ini, UTM, bahwa dia membagi bumi ini menjadi 60 bagian zona. Setiap zona ada 6 derajat, disebut dengan longitude. Berarti longitude itu kan 6 derajat vertikal ya, dan memiliki meridian tengah longitude horizontal, memiliki meridian tengah tersendiri ya setiap, dan dia dimulai dari zona X 500 meter kali 10 juta. Ini cirinya proyeksi UTM. Bidang proyeksinya silinder. Sumbu silinder tegak lurus permukaan bumi, berarti kan kalau bumi masih seperti ini, maka silindernya akan dibuat seperti ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana silindernya, jadi kalau misalnya ini, maaf, ini adalah bumi bulat, maka silinder ini berdiri begini. Maaf, ini agak bengkok-bengkok ya. Nah, nanti ketika dibuka silinder ini, maka dia akan membentang kotak ini. Ya sama lah ketika kita membuka sebuah kaleng, dari ini bulat, ini dianggap sebagai kaleng, dibuka dia memanjang seperti ini. Ini adalah sistem proyeksi silinder. Bila silinder memotong bola bumi dan garis meridian, dan sehingga dari situ ada 6 derajat. Tiap zona diproyeksikan pada semua bidang silinder, dan ukuran tiap zona 6-8 derajat. Indonesia sendiri ada 9 zona atau 9 lembar. Ini adalah zonanya. Jadi ketika kita melihat dari mulai dari meridian dari Greenwich ini dipotong tengahnya, ini disebut dengan bujur barat. Ini disebut dengan ini disebut dengan bujur barat. Ini disebut dengan bujur timur. Indonesia itu adalah berada di bujur timur atau east, ini adalah west. Makanya kemudian yang kedua dibagi tengah lagi. Ini adalah 0 derajat, ini khatulistiwa. Yang ke atas itu disebut dengan north, ya di ke belakang south, atau kalau bahasa Indonesianya ke atas itu lintang utara, ke bawahnya itu lintang selatan. Tapi di sistem UTM hanya dikenal sebagai timur, barat, utara, selatan. Nah, kalau kita lihat di ARGIS lagi, coba saya masuk ke UTM. Ini adalah projected ya, ini. Saya masuk ke UTM. Nah, UTM ini ketika saya membagi UTM, maaf, ini UTM, maka di sini kan ada zona utara. Zona utara itu mulai dari 1 ya sampai dengan 60. Zona selatan juga seperti itu, 1 sampai 60. Jadi seperti itu pilihannya. Jadi kalau misalnya Indonesia seperti ini adalah 1 sampai zona 1 Indonesia ini. Indonesia itu kan misalnya Anda buat peta Sulawesi Tenggara, berarti kan dia 51S. Anda buat peta di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara 51N. Yang masalahnya Sulawesi Selatan 50S dan 51S. Nah, pada saat kondisi seperti ini maka gunakan
WGS 84 saja langsung. Atau Anda membuat posisi yang banyak seperti ini kan banyak zona, maka langsung gunakan yang global WGS 84. Kan ada juga WGS 84 di sana. Nah, jadi misalnya Anda membuat 50S. Berarti peta daerah Makassar. Berarti kan di sini tinggal Anda mencari zona 50S. Ya, tinggal oke. Jadi kan otomatis ini akan ditentukan oleh zona 50S peta ini. Nah, ini yang perlu dilihat di zona UTM. Nah, ini tadi proyeksi. Kemudian yang kedua adalah ada namanya sistem koordinat dasar atau mungkin dikenal nanti Cartesian X, Y. Adanya polar, tapi kita lebih fokus ke Cartesian saja. Nah, kalau kita menganggap bumi ini sebagai sebuah bidang Cartesian, maka kan X, Y. X ini adalah sumbu horizontalnya dan Y-nya vertikal. Ini adalah ketinggian. Maka akan muncul namanya garis bujur dan garis lintang. Garis atas ke bawah menghubungkan kutub utara dan kutub selatan disebut dengan garis lintang atau latitude. Garis mendatar yang menghubungkan antara barat dan timur yang sejajar dengan khatulistiwa, maka itu disebut dengan garis bujur, longitude. Nah, titik 0,0 berada di kota Greenwich, London, 0 derajat ya ke bawah. Berarti pertemuannya itu batas antara barat dan timur itu di daerah garis yang dibentuk oleh dari Greenwich ke bawah. Makanya dari kutub utara ke kutub selatan dibagi dua. Ini adalah ekuator, yang ke atas disebut dengan lintang utara, yang ke bawah disebut dengan lintang selatan. Sementara ke timur ke barat 0 sampai 180 derajat itu adalah ke sini barat, ini ke timur. Nah, dalam sistem Cartesian kita kenal, maka longitude itu adalah bagaimana kalau kita membuka bumi ini adalah ke baratnya ini minus, ke selatannya positif. Nah, ini altitude-nya seperti ini juga. Ini kembali lagi ke file ini, saya gambarkan. Mana clear-nya kah? Nah, ini misalnya kalau saya punya seperti ini adalah Y, ini adalah X. Di sini kan semua daerah di sini adalah Y-nya positif. Ini positif. Di sini X-nya negatif. Di sini Y-nya negatif. Berarti kalau petanya berada di sini, maka koordinat yang harus kita gunakan adalah daerah di sini, berarti kan 0 derajat, 90 utara, 90 timur, 180, ya 180. Ini kan plus ke sini, negatif, ini bujur barat, ini bujur timur, lintang utara, lintang timur. Jadi kapan kita menggunakan data lintang utara pasti nilainya positif. Bujur timur nilainya positif. Lintang selatan seperti Makassar ini bahkan negatif karena nolnya ada di sini. Kita perlu nanti kalian ingat ketika membuat peta di sini. Ini bisa dilihat di bawah ini di ujung bawah ini. Maaf, ini minus 3,669, positif 120,66. Artinya bahwa Sulawesi Barat ini berada di bujur timur dan lintang selatan. Ini adalah satu ciri membaca peta tadi. Nah, ini dari sini kan asalnya. Jadi saya kira mungkin proyeksi sudah bisa dipahami, bisa menggunakan sistem proyeksi UTM atau sistem proyeksi longitude altitude. Kalau menggunakan derajat, misalnya berapa derajat lintang utara, lintang selatan, itu berarti satuannya derajat, itu menggunakan sistem longitude altitude, sistem Cartesian.
Kalau satuannya meter seperti tadi ini maka sistemnya, kalau ada satuan peta meter maka sistemnya adalah UTM. Ini saya kira sudah selesai materi kita sistem proyeksi. Nanti kita lanjut bagian terakhir pada jenis-jenis peta. Bagian terakhir dari perkuliahan kita sesuai dengan RPS yang kita telah pahami kemarin adalah jenis-jenis peta. Jadi petakan yang kita gunakan sehari-hari itu juga memiliki jenis-jenis yang berbeda. Nah, secara umum berdasarkan atas informasi yang diberikan. Ini mungkin biasa melihat di sini ada dua sebenarnya jenis peta. Ada disebut dengan peta umum atau ikhtisar. Nah, peta ini menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, segala sesuatu permukaan secara umum ini pada umumnya hanya yang terlihat biasa yang menonjol adalah peta korografi dan topografi. Jadi korografi itu menampilkan secara umum bagaimana belahan dunia atau peta kabupaten, yang kelihatan batas-batas administrasi, jalan utama dan sebagainya. Dan situ juga biasanya muncul topografi, perbedaan tinggi rendah satu objek dan objek ini, tapi dalam skala yang besar, skala yang kecil. Nah, peta umum atau ikhtisar ini sering mungkin peserta mata kuliah melihatnya adalah contohnya atlas. Kalau dari SD Anda sering melihat atlas, maka itu adalah kategori dari peta ikhtisar. Nah, kalau kita lihat ya, atlas itu kan seperti ini. Atlas dunia. Ini coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat atlas ini kan secara umum, ini kan kelihatan ada informasi yang diberikan tentang pertama batas kronografi, batas wilayah negara, atau kedalaman laut ada. Ini lautnya dangkal, ini dalam dan sebagainya, dan juga ketinggian tempat. Tetapi bukan dalam yang detail ya. Coba kita lihat lagi yang lebih detail sedikit. Nah, ini misalnya Indonesia, biasa lihat atlas ini. Ini atlas Indonesia, atau ini juga sama. Ini kan kelihatan mana laut yang dalam, mana laut dangkal. Anak SD juga sudah tahu mana misalnya daerah yang tebal hutannya, mana yang tidak. Nah, atlas ini disebut dengan peta ikhtisar. Ini bisa lihat ya. Saya kira peserta kuliah sudah sering melihat. Kemudian yang kedua ada namanya peta tematik. Jadi peta tematik adalah peta yang hanya menggambarkan satu unsur tematik saja. Jadi satu peta, satu tematik. Misalnya saya mau melihat peta arah dan kecepatan arus di Sulawesi Selatan. Berarti kan hanya akan satu peta, atau peta pariwisata, peta kedalaman, peta pertambangan. Ini sebagai contoh, mungkin udah ada contohnya di sini. Kita lihat ya. Ini coba kita lihat di sini. Aduh. Ternyata tidak ada. Ini misalnya kita lihat peta arus. Ini semua namanya peta tematik. Ada peta RT/RW, peta batimetri, peta gelombang, peta arus, peta suhu permukaan ini. Kemudian peta kecerahan, ini semua adalah tema-tema. Atau peta daerah penangkapan ikan demersal, peta penangkapan daerah ikan pelagis, peta wilayah tangkapan tradisional, ini semua satu tema. Satu peta, satu tema. Coba saya perlihatkan satu.
adalah peta misalnya gelombang laut. Ini kelihatan. Bahwa yang kelihatan adalah ada dua. Ini adalah arah datangnya gelombang. Yang kemudian yang kedua ini adalah tinggi gelombang, refraksi dari gelombang tersebut. Kelihatan dengan jelas ya. Atau misalnya Anda mau melihat peta arus laut misalnya. Ini peta arus pada saat musim barat, arus pasang pada saat musim barat misalnya. Nah ini kelihatan ya, ini daerah Sulawesi Barat juga sambil. Ini kelihatan bahwa pola arus seperti ini. Kalau kita zoom misalnya di sini, berarti ini ada arah arus dari dalam sini ke arah luar dan kecepatan. Lihat konturnya tadi. Di sini ada kontur. Ini kontur ini menandakan kecepatan arus yang dimiliki. Ini ada 0,05 meter, 0,2 meter per detik dan sebagainya. Ini disebut dengan peta tematik. Nah, kalau kita lanjut ini contoh daerah penangkapan ikan, peta kepadatan penduduk, peta kedalaman, itu semua masuk dalam kategori peta tematik. Intinya, satu peta hanya ada satu tema di dalamnya. Beda tadi kalau ikhtiar yang umum, semua satu peta dia mencakup banyak tema peta di dalamnya. Nah, kalau yang kedua, jenis peta itu berdasarkan skala, ada disebut dengan peta kadaster. Itu peta skala sangat detail. Misalnya Anda membangun sebuah pelabuhan, maka kan dibutuhkan peta kadaster. Itu petanya 1:100 atau 1:5000. Sampai ini batasnya ada 1.500 sampai 1.500. Peta skala besar 1.500 sampai 250.000. Peta skala kecil 1:1 juta. Lihat ya, jangan dikira bahwa ini adalah besar. Semakin banyak ininya dia semakin kecil. 1 juta ini. Nah, kenapa bisa begitu? Ini semakin besar, 5.000 besar, 1 juta kecil. Karena kan kalau kita lihat seperti ini, 1/5.000 kan sama dengan 1/5.000. 1/1 juta sama dengan 1/1 juta. Sekarang pertanyaannya, mana besar 1/5.000 atau 1/1 juta? Pasti kan seperti ini. Artinya bahwa peta 1/5.000 ini lebih besar daripada 1/1 juta. Kan yang skala besar, ini skala kecil. Karena kan 1/5.000 dan 1/1 juta itu definisi dari skala peta sebenarnya. 1 cm di darat, di 1 cm di peta sama dengan 5.000 cm di lapangan. Kalau ini 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm di real. Artinya kan sangat kecil. Nah, kemudian berdasarkan sifat data, ada disebut dalam peta stasioner, adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang cenderung tetap. Contohnya tadi batimetri. Batimetri itu mau diukur tahun ini atau mungkin 20 tahun yang akan datang, 30 tahun cenderung dia tetap sama. Makanya disebut dengan peta stasioner, peta ketinggian dia stasioner. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan pertemuan kita kemarin mengenai resolusi temporal, maka ketika misalnya Anda membuat peta temporal terkait waktu ya, peta yang dibuat 20 tahun lalu dengan sekarang, tetapi ketika peta batimetri, maka peta stasioner data 20 tahun pun masih bisa digunakan. Tapi ketika berbicara peta dinamis, misalnya Anda berbicara tentang klorofil A, Anda menggambarkan klorofil A 3 bulan lalu dengan hari ini, itu kan pasti sangat akan berbeda. Makanya ini disebut dengan peta dinamis, peta yang sifatnya menggambarkan kondisi permukaan bumi yang dinamis dan berubah-ubah. Makanya di dalam resolusi temporal, data-data tertentu, peta-peta tertentu ini harus memiliki perubahan yang berbeda. Ini yang disebut dengan dinamis ya. Misalnya Anda memetakan permukiman kota Makassar 20 tahun lalu.
Peta 20 tahun lalu akan digunakan sekarang tidak mungkin tepat, karena kan perubahan permukiman di Makassar sangat cepat, kecuali mungkin 2 tahun lalu, peta 2 tahun lalu dengan sekarang itu meskipun berubah tidak cenderung sebesar dengan perubahan. Ini disebut dengan stasioner dinamis. Nah, disinilah berpengaruh pertemuan kita sebelumnya, apa sih fungsi dari resolusi temporal, jeda waktu yang digunakan data antara satu data dengan data lain. Saya kira bagian-bagian pokok dari pertemuan kita sudah cukup. Sekian. Ingat, ini pertemuan ke-8. Kalau memang kemungkinan besar dengan melihat kondisi sekarang, perkuliahan kita akan tetap lanjut dengan sistem seperti ini, dengan sistem online. Maka kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua diberi kesehatan. Ingat, lebih banyak stay at home, lebih banyak di rumah, kecuali hal-hal yang mendesak, karena ini adalah kondisi darurat. Jadi perkuliahan kita insya Allah kalau sesuai kebijakan rektor, kemungkinan besar maka akan dilaksanakan online pada pekan berikutnya. Sekian dari pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.